Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom, happy Sunday. Mari sama-sama kita menikmati kebaikan-Nya. Kuasa kebangkitan yang menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Katakan pujian ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, hey, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Oh yeah, yeah. Haleluya. Ya Allah yang hidup untuk selamanya. Angkat suaramu katakan, anak Allah. Siapa namanya? Oh Yesus nama. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu saudara sekalian ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama mengikuti ibadah di GBI Ebenezer secara online melalui channel YouTube GBI Ebenezer Official. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan secara khusus, baik itu doa maupun mau konsultasi dan lain-lain, kami dengan senang hati akan melayani Bapak Ibu saudara sekalian dengan menghubungi nomor yang tertera di dalam layar ini. Oleh sebab itu, jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu untuk menghubungi kami. Saatnya kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini, menyerahkan ibadah kami secara online ke dalam tangan-Mu, dimanapun umat-Mu berada saat ini ya Tuhan, baik mereka di rumah maupun dimanapun mereka berada semua, biar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan memberkati ibadah mereka ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus saat ini untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Amos Hosea, yang akan menyampaikan firman-Mu, biar kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang disampaikan kepada kami dan setiap kami dijamah dan diberkati lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Dave yang akan memimpin pujian bersama dengan singer, pemain musik yang ada. Tuhan juga urapi mereka sehingga boleh membawa setiap kami memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Hamba-hamba Tuhan yang lain yang melayani ya Tuhan, Engkau akan mengurapi setiap mereka dan menyertai setiap mereka sehingga jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya Tuhan yang dimuliakan lewat ibadah kami ini ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau yang tahu kebutuhan-keperluan mereka dan Tuhan adalah jawaban bagi setiap kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan jamah dan berkati setiap kami ya Tuhan. Kami saat ini menyerahkan sekali lagi ibadah ini dalam tangan-Mu. Dari awal sampai selesainya Tuhan yang beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku. Nikmati kebaikan Tuhan. Lewat pujian ini mari angkat suaramu dan nyatakan, ya Allah bagi kita tempat perlindungan, sumber sukacita. Haleluya. Here we go. Ya Allah bagi kita tempat perlindungan, sebagai penolong yang setia dalam kesesakan. Ya Allah bagi kita, come on, benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Bukan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Bukan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. La 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 la. Nyanyikan pujian ini bersama. Let's go. Ya Allah bagi kita, oh yeah, tempat perlindungan,
Oh benteng kehidupan, gunung batu keselamatan, takkan tergoncangkan. Ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. La 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 ku kan bersorak memuji Tuhan, rayakan kebesaran-Mu. Ku kan menari bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Shalala la 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 bersukacitalah dan naikkan pujian pengagungan di hadapan Allah kita. Betapa hebat, betapa dahsyat Allah kita. Yesus, Yesus namanya. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Oh, nyanyikan bersama pujian ini. Come on. Oh, are you ready, church? Let's go. Hey. Oh, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Oh Tuhan Allah kita. Oh, betapa hebat. Are you ready? Come on, sing it. Oh, oh berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Oh betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Oh yeah, Dia bernama Yesus, Tuhan Allah kita. Haleluya, segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Dia. Oh yeah, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Hey, come on. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus
Kami mau selalu bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam segala hal, dalam setiap pola nafas kami tahu siapa Allah yang kami sembah. Kami mau selalu bersyukur atasnya. Terima kasih buat kebaikan-Mu melimpah atas kami. Janji-Mu seperti fajar di pagi hari, selalu baru dan tak pernah terlambat. Terpujilah nama-Mu. Dengan pujian ini dikatakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dengan pujian ini dikatakan, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, oh, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan mengikutiku. Oh, thank you Jesus. Haleluya. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji,
Mari kita persiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya firman Tuhan berbicara buat kami. Karena kami meyakini Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu berfirman buat setiap kami. Engkau Tuhan yang firman-Mu kami percaya sebagai kebenaran. Biarlah kebenaran yang dari Tuhan memberikan kami kekuatan, kemerdekaan rohani. Ajar kami Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kami boleh mengalami kekuatan, kesembuhan, keajaiban, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Tuhan berkati. Berikan kemuliaan buat kita. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kita masih dalam tema tentang doa. Ya, kalau kita bicara tentang doa, Bapak Ibu sekalian, kita mungkin meyakini ini sesuatu yang biasa kita dengar. Tapi mari kita lihat pada saat ini saudara, makna kebenaran firman Tuhan yang bicara tentang doa. Mari kita baca firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 21 dan ayat yang ke-22. 1 Yohanes pasal 3, ayat 21 dan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata, saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan, haleluya. Kita yang berbahagia adalah kita yang selalu mendengar firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya pernah baca sebuah artikel tentang gaya orang berdoa. Ternyata saudara, orang itu ketika berdoa ada gayanya masing-masing. Nah, ada yang mengatakan ada 4 gaya yang besar ketika orang berdoa. Yang pertama ada yang gayanya spontan. Jadi orang yang seperti begini tidak punya kesulitan dalam berdoa. Karena kenapa? Karena kalau dia berdoa, dia langsung saja bisa mengucapkan doanya. Jadi ada orang-orang yang kadang-kadang kalau disuruh berdoa rasanya gak mampu. Ya gak bisa, speechless.com. Ya kalau disuruh berdoa depan orang banyak. Ya dia cuma bisa haleluya, puji Tuhan, glory, gak keluar-keluar kata-kata doanya. Tapi orang yang spontan ini biasanya orang-orang yang gampang untuk mengucapkan doa. Dia gampang untuk berkata-kata kepada Tuhan. Namun kadang-kadang orang yang spontan ini dalam berdoa punya kesulitan dalam hal apa? Dalam menggenapi apa yang firman Tuhan katakan dalam hidupnya. Apa yang dia ucapkan dalam doa belum tentu dia bisa lakukan. Nah ini kelemahannya. Orang-orang yang berdoa secara spontan dan cepat untuk mengatakannya. Ini model Petrus ya. Selalu saudara saya gambarkan Petrus itu orang yang ngomong dulu baru mikir. Ya, jadi jangan sampai saudara kalau kita berdoa kita cuma ucapkan doa sama Tuhan. Tapi setelah itu saudara kita lupa apa yang kita ucapkan kepada Tuhan. Ya, nah ini model yang pertama, orang yang spontan. Yang kedua ada orang yang kalau berdoa dia sangat aktif. Dalam pengertian dia ngotot kalau doa. Pengertian aktif di sini adalah dia sepertinya kalau berdoa dia mau mengendalikan Tuhan. Nah ini seringkali jadi masalah. Orang-orang yang berdoa model yang seperti begini, yang aktif, dinamis, ya, yang controlling dalam pengertian dia mengatur Tuhan, maksa Tuhan, itu seringkali Tuhan mendidik orang seperti begini supaya belajar berserah. Nah ini model Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dikasih duri dalam daging supaya ketika dia berdoa supaya Tuhan mencabut duri dalam dagingnya, Tuhan berkata cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi orang-orang yang mudah aktif, dinamis dan sepertinya mau mengontrol Tuhan dalam doanya. Dia diajar Tuhan untuk selalu berserah. Saya selalu berkata buat jemaat Tuhan. Saya selalu mengatakan dari mimbar gereja. Kalau kita angkat tangan kita Tuhan pasti turun tangan. Maksudnya apa? Kita harus belajar berserah. Tapi kalau kita turun tangan Tuhan angkat tangan. Kalau kita turun tangan kita merasa mampu. Kita merasa hebat, kita merasa kuat. Dan Tuhan saudara mau supaya kita belajar berserah dan percaya kepadanya. Modal yang ketiga adalah orang yang tekun dalam berdoa. Nah orang yang seperti begini biasanya tidak berani untuk mengucapkan kata-kata doanya. Karena dia memikirkan baik-baik kata-kata yang dia mengucapkan dalam doa. Namun orang yang seperti begini dia tekun dalam berdoa. Dia sabar. Bisa bertahun-tahun dia terus berdoa untuk pokok doa yang sama. Biasanya model yang seperti begini saudara, ini model pendoa syafaat. Dalam Alkitab ada yang namanya Musa. Seorang yang bertekun dalam iman yang luar biasa Tuhan pakai. Nah ini modelnya saudara, model Musa. Orang yang punya ketekunan di dalam berdoa. Yang keempat model yang stabil. Biasanya model stabil ini orang-orang yang pasif. Jadi sebenarnya dia seperti kayak gak punya inisiatif untuk meminta dari Tuhan. Ya biasanya orang seperti begini
Dia hanya ngikut-ngikut aja. Kalau orang berdoa tentang A, dia ikut berdoa tentang A. Berdoa untuk B, ikut untuk B, C, ya. Jadi ini saudara model-model orang dalam berdoa. Ya, kita bisa mempelajari Alkitab secara khusus tentang hal ini. Saudara, pada saat ini saya akan bicara tentang 7 jenis doa. Jadi kalau tadi saya kasih semacam kayak gambaran ada model-model orang berdoa. Tetapi hal yang prinsip dalam Alkitab adalah kita harus tahu ya jenis-jenis doa. Supaya apa? Supaya kalau kita dalam situasi tertentu, doa yang jenis apa yang harus kita ucapkan. Doa yang jenis apa yang harus kita praktekkan. Saudara, saya tidak akan menjelaskan seluruhnya 7 jenis doa ini dalam ibadah ini. Jadi saya akan bagi dalam 2 ibadah. Jadi kalau saudara sudah mengikuti bagian yang pertama ini, ya, yang saya bicara 3 jenis doa. Nanti yang keempat, 5, 6, 7 itu di ibadah live streaming jam 10. Ya, saya mengajak saudara kalau mempelajari tentang doa, mari kita betul-betul mempelajari dengan baik, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa kita. Karena dia Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita lihat saudara 7 jenis doa, 3 jenis doa pertama yang saya akan uraikan pada ibadah saat ini. Yang pertama doa pemulihan. Doa pemulihan dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, doa pemulihan adalah doa yang berkaitan dengan pemulihan hubungan manusia berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Doa pemulihan ini diperlukan ketika kita dalam posisi yang bermasalah dengan Tuhan, yaitu kita berdosa. Ada hal-hal yang perlu kita selesaikan dengan Tuhan. Pada dasarnya semua manusia membutuhkan doa ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita harus saudara mengucapkan doa pemulihan. Yaitu doa apa? Doa kita mengaku dosa. Doa di mana kita mengatakan kita manusia berdosa, kita membutuhkan anugerah, kita membutuhkan kebaikan Tuhan, kita membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Itu doa pemulihan. Doa pemulihan adalah doa pemberesan manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Dan setelah kita menjadi orang percaya, setelah kita menerima keselamatan dalam Tuhan Yesus, perlu nggak doa pemulihan ini? Saudara, coba lihat gambaran ini. Kalau saudara lihat gambaran ini, ya, jadi saudara lihat ini tangganya yang naik. Itu adalah proses perjalanan iman kita. Lihat gambarnya, ya, perhatikan ada tanda salib. Itu titik pertobatan. Titik di mana kita sungguh-sungguh membuka hati kita, ya, kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Tapi setelah saudara kita menjadi orang percaya, lihat saudara, ada satu proses yang disebut dengan Christian life, growing in holiness, untuk mencapai yang disebut dengan perfect holiness. Itu terjadi saudara pada waktu nanti Tuhan datang dalam awan kemuliaan, atau ya kita mengalami namanya kematian akhir dari kehidupan ini. Saudara, dalam prosesnya saudara lihat, itu bisa naik turun. Jadi setelah kita mengalami namanya hidup baru dalam Kristus, setelah kita mengalami pertobatan, setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita tetap membutuhkan doa pemulihan. Ajaran hyper grace adalah satu ajaran yang saya katakan saudara terlalu ya melebih-lebihkan tentang anugerah, makanya disebut dengan hyper grace. Sehingga ajaran ini cenderung untuk mengatakan kita nggak perlu doa pemulihan, kita tidak perlu lagi mengaku dosa. Saudara, kita membutuhkan doa pemulihan terus-menerus. Kenapa? Karena perjalanan kekudusan kita saudara, itu up and down. Up and down. Ya, mungkin saudara berkata, Pak, masa sih ya hamba Tuhan, pendeta, majelis gereja, orang yang belajar di sekolah teologi atau orang yang sudah melayani, perlu juga doa pemulihan? Perlu. Kenapa? Ini satu proses perjalanan iman kita. Kata berubahlah itu metamorphose. Metamorphose kita tahu istilah metamorfosis. Satu proses perubahan yang semakin sempurna. Saudara, kenapa kita membutuhkan doa pemulihan? Karena penghalang dalam doa,
Sudah baca dalam 1 Yohanes 3:21. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Syarat penting dalam berdoa adalah apa? Mazmur 66 ayat 18. Seandainya ada yang jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 jelas mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Doa pemulihan ini sangat penting. Untuk apa saudara? Memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu rusak karena yang namanya dosa. Tadi Alkitab berkata, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Saya selalu memberikan kesaksian, jangankan orang mendekati Allah. Saya aja saudara, berapa kali di jalanan. Ketika polisi tahu saya ini pendeta, ya ada 1 kali saudara, ya 1-2 kali lah. Ya polisi yang masa kecilnya kurang bahagia, suka nilang-nilang sembarangan. Saya pernah malam-malam pulang pelayanan, tangkap polisi, saya pikir saudara, ya ke kiri itu langsung jalan. Ternyata pas ke kiri sudah verboden, tidak boleh. Ternyata ketika saya masuk jalan itu, yang ternyata ke kiri tidak boleh. Polisi nongol, minta SIM STNK. Dia minta 2, saya kasih 3. Yang 3 adalah apa? Kartu pendeta saya. Kartu jabatan pendeta saya. Dan saya berkata, mohon maaf Pak, saya tidak tahu tadi, tidak boleh langsung ke kiri. Saya ini pendeta Pak, baru pulang pelayanan. Jadi saya tidak perhatikan rambu-rambunya. Saudara, apa yang terjadi dengan polisi ini? Polisi ini langsung kembalikan SIM STNK dan kartu pendeta saya. Dan hormat dan berkata, lain kali hati-hati Pak Pendeta. Saudara, pendeta dibebasin di jalanan. Kenapa? Berani nilang pendeta. Urusannya dengan malaikat surgawi. Haleluya. Saudara, maksudnya apa? Ini seringkali berkaitan dengan hati yang rasanya tertuduh. Jadi jangankan ketemu Allah yang Maha Kudus, ketemu hamba Tuhan saja. Orang ada rasa seperti kayak yang mengganjali hatinya. Saudara, itulah sebabnya kita membutuhkan yang namanya doa pemulihan. Saya baca dalam Alkitab Daud dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ini doa pemulihan Daud setelah dia jatuh dalam dosa. Daud seorang yang luar biasa Tuhan pilih, luar biasa Tuhan urapi. Tetap membutuhkan yang namanya doa pemulihan. Saulus sebelum dipakai Tuhan, karena dia menyangka dengan agamanya, dia melakukan yang benar. Karena sudah tahu banyak orang demi agama menganiaya orang lain. Orang tuh demi agama bisa melakukan kekerasan. Orang demi agama bisa membunuh orang. Itu yang dilakukan oleh Saulus. Tapi setelah dia berjumpa dengan Kristus Yesus dan percaya kepada Yesus Kristus, dia berdoa. Dikatakan dalam Kisah 9 ayat yang ke-11. Suara Tuhan buat Ananias. Tuhan berkata kepada Ananias, ia sekarang berdoa. Doa apa ini saudara? Ini doa pemulihan. Di mana akhirnya Saulus, nama ibaratnya Rasul Paulus, berkata, apa yang dulu kau anggap keuntungan sekarang kau anggap rugi dalam Kristus Yesus. Ya sungguh-sungguh saudara bertobat dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan melayani Yesus Kristus sebagai Rasulnya. Kita baca dalam kitab dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 saudara. Ada yang namanya Simon X tukang sihir di Samaria. Mendengar saudara teguran yang diberikan oleh Simon Petrus kepada Simon si X tukang sihir Samaria ini. Dan dia berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Simon Petrus berkata kepada Simon X tukang sihir ini, supaya dia melakukan doa pemulihan. Dalam sejarah gereja ada seorang yang namanya Santo Agustinus. Ini seorang bapak gereja yang pemikirannya mempengaruhi gereja sampai hari ini. Gereja-gereja Protestan, gereja-gereja yang beraliran Protestan, banyak pemikirannya dipengaruhi oleh Agustinus. Tetapi Agustinus dulu saudara, sekian tahun hidup di dalam dosa. Dia hidup dengan seorang wanita tanpa menikah. Konon katanya dia punya anak di luar pernikahan. Dia hidup satu ajaran yang salah.
Dia hidup mengikuti satu ajarannya menyimpang. Tetapi luar biasa mamanya. Yang namanya Monica, yang kita panggil Sis Monik. Berdoa bertahun-tahun buat Agustinus. Singkat cerita, Agustinus bertobat dengan cara yang luar biasa. Karena ada seorang anak kecil suruh dia baca ayat Alkitab. Di sebuah taman ketika dia lewat. Tuhan pakai seorang anak kecil untuk mentobatkan Agustinus. Kenapa? Karena Agustinus ini seorang pemikir. Jadi kalau diajak berdebat, dia pasti saudara ya akan berdebat balik. Tapi ketika anak kecil suruh dia baca Alkitab, dia kaget saudara. Saudara, setelah Agustinus bertobat, dia tulis satu buku yang sangat terkenal. Disebut dengan Confessions ya, of Saint Augustine. Buku ini menceritakan saudara, bagaimana Agustinus menyesali dosa-dosanya dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Ini adalah bagian yang disebut dengan doa pemulihan. Bagaimana kita melakukan doa pemulihan ini saudara? Saudara harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Kenapa? Karena dalam doa pemulihan pengantara kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Dia imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Naik ke sorga artinya. Itu Yesus anak Allah. Kalau saudara lihat dalam Ibrani 10:19 sampai dengan ayat yang ke-20. Ada ungkapan. Jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus. Dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan into the holiest place. Di ruangan Maha Kudus hanya imam besar yang boleh masuk. Tetapi puji Tuhan, oleh karena Yesus Kristus adalah imam besar kita, oleh darahnya yang kudus, kita masuk dalam ruangan Maha Kudus. Doa pemulihan hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa pemulihan hanya terjadi kalau kita percaya kepada kuasa darah Tuhan Yesus yang telah menyucikan kita. Saya berdoa, saudara adalah orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup saudara. Sehingga oleh darah Yesus kita dipulihkan. Oleh darah Yesus ketika kita berdoa, maka ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yang kedua saudara, doa permohonan. Doa permohonan dikatakan dalam Markus pasal 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya. Tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Tetapi karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa itu yang namanya doa permohonan? Ini doa yang memohon pertolongan Tuhan atas kebutuhan dan persoalan hidup yang dialami sebagai orang percaya. Kalau kita bicara tentang kebutuhan, maka kita teringat saudara dari hierarkinya Maslow. Maslow hierarchy of needs. Saudara pasti pernah mendengar bahwa kebutuhan terbesar kita saudara yang paling di bawah adalah apa? Kebutuhan fisik. Habis itu kebutuhan safety, keamanan. Yang ketiga ada kebutuhan hubungan. Yang keempat esteem, ya, self esteem, confidence. Kebutuhan ego saudara bilang. Dan yang namanya self actualization. Biasanya orang akan berdoa nomor 1. Kebutuhan fisik, sandang, pangan, papan. Ya ada yang berkata, Pak saya lagi butuh pekerjaan. Pak di tengah situasi seperti begini Pak. Banyak masalah. Mak ngomel sama suami. Karena kenapa? Suami cuma kasih ya uang belanja yang udah di diskon. Ibu-ibu suka diskon. Tapi kalau diskon uang belanja dari suami kagak suka. Betul ibu-ibu ya? Saudara. Jadi kebutuhan yang pertama kebutuhan yang disebut dengan kebutuhan yang bersifat fisik. Yang berkaitan dengan fisik. Dan itu yang sering kali kami hamba-hamba Tuhan sering doakan buat jemaat. Ya, salah gak apa pendeta? Kita berdoa untuk kebutuhan fisik kita. Untuk kesembuhan kita. Untuk kebutuhan pekerjaan. Untuk anak saya yang butuh pekerjaan. Untuk kebutuhan masa depan hidup saya. Kebutuhan bayar hutang. Kebutuhan ekonomi. Salah apa enggak? Ada ajaran saudara yang disebut dengan teologi penderitaan. Ekstrim yang ada dalam gereja adalah adanya teologi kemakmuran versus teologi penderitaan. Jadi teologi kemakmuran ini teologi yang menekankan bahwa iman seseorang itu buat dirinya jadi orang yang kaya, makmur, ya, hidup mewah, hidup berkelimpahan. Kalau orang miskin dia pasti imannya miskin. Kalau imannya luar biasa dia mesti kaya, cincinnya segede jengkol semua. Sehingga kalau dia lewat orang tutup hidung karena cincinnya jengkolan semua. Tapi ada yang berkata tidak. Kita harus hidup dalam penderitaan.
Kita harus hidup dalam kesusahan. Lagunya berkata, meskipun saya susah menderita dalam dunia. Jadi gak boleh minta kesembuhan. Tidak boleh minta berkat. Saya tidak mau saudara jatuh dalam dua ekstrem ini. Karena teologi kemakmuran juga suatu ajaran yang salah. Teologi kemakmuran dipengaruhi oleh ajaran motivator yang namanya doa name it to claim it. Jadi kalau kita punya imam, apa saja yang kita minta pasti kita dapat. Saudara, baca Alkitab jangan sepot-sepot, jangan sepocong-sepocong. Karena syarat dalam berdoa. Saudara, Alkitab katakan, dan inilah kebenaran percaya kita kepadanya itu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita minta kepadanya, suatu kepadanya. Menurut kehendaknya, if we ask him for anything that is according to his will. Jadi salah satu syarat penting dalam doa permohonan adalah apa? Kita harus berdoa memohon sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Seperti teladan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tapi janganlah seperti yang Kau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Karena doa yang salah adalah doa yang Yakobus katakan. Karena kamu salah berdoa untuk memuaskan hawa nafsumu. Sebab ada orang yang berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita, kesenangan kita. Padahal kalau kita berdoa, kita harus percaya bahwa kehendak Tuhan itu yang terbaik buat kita. Riset yang diadakan oleh George Barna di Amerika Serikat. Over 73% say when their prayers are not answered, the most important reason is because they did not fit God's plan. Karena tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saya suka mengatakan jangan kutip ayat sembarangan, jangan kutip ayat sepot-sepot. Jangan cuma mengutip, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Padahal ayat ini lengkapnya berkata, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu. Kata tinggal dalam aku dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 tadi, itu artinya orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Orang yang tak punya keyakinan bahwa Kristus, dan orang yang memiliki ketaatan atas firman-Nya. Jadi kalau kita saudara sedang berdoa, dalam doa permohonan, yakinlah dulu bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Saudara membutuhkan pekerjaan di satu tempat, berdoa sungguh-sungguh sampai saudara yakin ini kehendak Tuhan. Anak-anak muda yang membutuhkan jodoh, yakinlah bahwa ini kehendak Tuhan, ini jodoh yang dari Tuhan. Ini pasangan hidup yang Tuhan berikan. Kalau kita mau tinggalkan pekerjaan kita dan mau jadi seorang hamba Tuhan, sungguhlah harus yakin, sungguh-sungguh yakin bahwa ini kehendak Tuhan. Bagaimana kita berdoa dalam permohonan? Kita harus berdoa dengan iman. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kata percayalah bahwa kamu telah menerimanya, itu artinya dalam bentuk tense yang mengandung aspek perfektif, yakni untuk menyatakan satu proses tertentu yang sudah lengkap atau sudah digenapi. Jadi kalau saudara yakin ini kehendak Tuhan, ketika saudara berdoa, percayalah bahwa Tuhan telah menyediakannya. Percayalah bahwa Tuhan telah menyembuhkannya. Percayalah bahwa Tuhan telah menyelesaikan masalah keuangan kita. Ada sebuah desa yang berdoa untuk mendapatkan hujan. Ketika sama-sama berdoa untuk mendapatkan hujan, ini desa ini sudah berbulan-bulan dalam kekeringan sehingga banyak panen yang kemungkinan besar bisa gagal. Kepala desanya mengajak orang-orang di desa ini untuk berdoa. Tetapi ketika orang sudah kumpul, kepala desanya cuma tanya. Saya mau tanya kepada saudara, apakah saudara percaya bahwa Tuhan pasti turunkan hujan? Semua orang di desa berkata, ya kami percaya, kami percaya. Kepala desa berkata, tidak. Saudara tidak percaya, hanya satu anak saja yang percaya bahwa hujan pasti turun. Ternyata anak itu yang bawa payung. Ini gambaran iman. Ini gambaran yang namanya keyakinan. Memang kita belum lihat secara jasmani. Tapi Tuhan telah menyediakannya.
Henry Crowell yang pada waktu dia hidup pada zaman itu, di akhir abad 19. Dia kena penyakitnya namanya penyakit TBC. Dan pada zaman itu saudara, orang-orang belum bisa menyembuhkan penyakit TBC-nya. Seperti pada zaman sekarang, karena belum ditemukan obat yang mungkin antibiotiknya belum ditemukan. Tapi setelah dia terima Tuhan Yesus, dia ajar untuk meyakini pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Dia berdoa untuk kesembuhan penyakit TBC-nya. Zaman itu kalau orang kena penyakit TBC, dia tidak bisa bekerja dalam pabrik. Dan kalau orang tidak bekerja dalam pabrik, dia akan madesu, masa depan suram. Gak punya masa depan. Tapi saudara, ketika dia baca Alkitab, ketika dia mengumuli penyakit TBC-nya, dia menemukan ayat dalam Ayub pasal 5 ayat 19. Ayat ini saudara dia pegang. Bahkan ketika Henry Crowell meninggal, di dompetnya ditemukan tulisan dari ayat ini, Ayub 5:19. Tuhan menyembuhkan Henry Crowell. Tuhan menyembuhkan dari penyakit TBC-nya. Kenapa saudara? Karena Henry Crowell punya keyakinan akan janji Tuhan yang digenapi dalam hidupnya. Dan saudara tahu Henry Crowell adalah seorang yang punya bisnis Quaker Oats. Sebuah bisnis yang luar biasa. Tuhan memakai hidupnya. Dia diberkati jadi berkat. Saudara tahu dia memberikan 30% dari penghasilannya buat Tuhan. Dia menyelamatkan sebuah sekolah Alkitab yang nyaris bangkrut yang sekarang ada, namanya Moody Bible Institute. Moody Bible Institute itu nyaris bangkrut. Tapi Henry Crowell Tuhan pakai. Kenapa? Karena dia sadar apa yang dia miliki berkat Tuhan tuh semata-mata karena doa yang dia naikkan kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan. Dia diberkati dan jadi berkat. Saya percaya itu juga pasti terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh yakin berdoa, percaya bahwa Tuhan pasti menolong saudara, maka saudara yang lemah pasti Tuhan kuatkan. Saudara yang sakit Tuhan sembuhkan. Saudara yang terikat, ada kelepasan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Yang ketiga saudara, jenis doa pengucapan syukur. Ini adalah doa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 15, 16, 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam ayat 18 kata ungkapan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu satu perintah yang terus menerus. Ini adalah doa. Doa pengucapan syukur adalah doa yang berisi pengucapan syukur atas keyakinan. Karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Sebuah survei di Amerika Serikat, saudara, mayoritas ternyata orang-orang di Amerika Serikat berdoa karena mereka bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Kalau sudah baca dalam 1 Tesalonika pasal 5, pasal yang pertama ayat yang kedua. Kolose 1 ayat yang ketiga. Dalam 1 Korintus pasal pertama ayat yang keempat. Efesus 1 ayat yang ketiga. Maka sudah menemukan doa ucapan syukur hamba Tuhan Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat. Di tengah-tengah jemaat Tesalonika, di tengah-tengah jemaat Kolose, di tengah-tengah jemaat Korintus, dan di tengah-tengah jemaat Efesus. Doa pengucapan syukur kita temukan dalam Perjanjian Lama. Ketika Daud diberkati Tuhan, sehingga dia berkata, siapakah aku ini? Ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Kalau sudah baca dalam kitab Mazmur, ada banyak Mazmur Daud. Sudah tahu gak bahwa yang namanya kitab Mazmur itu adalah sebenarnya sebuah bagian dari Alkitab yang berisi sebenarnya kumpulan mazmur, nyanyian, doa yang dipakai dalam ibadah. Jadi kitab Mazmur itu sebenarnya adalah sebuah nyanyian, ucapan syukur. Dan saudara tahu salah satu penulis dari Mazmur adalah Daud. Kita tahu ada Mazmur yang terkenal namanya Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, ini gambaran orang-orang yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Saudara menemukan dalam Perjanjian Lama ada yang namanya Hana yang bersyukur. Karena kita tahu Hana adalah seorang perempuan yang mandul, tapi Tuhan berikan keturunan. Nama anaknya yang kita baca dalam 1 Samuel pasal pertama adalah Samuel. Seorang nabi Tuhan yang Tuhan pakai dalam kehidupannya orang-orang Israel. Saudara-saudara, kita harus mengucap syukur dalam segala sesuatu. Efesus 5:20 jelas mengatakan dalam segala hal. Dalam segala hal. Mungkin saudara berkata, Pak, saya belum dapat pekerjaan. Saya lagi susah. Hidupku penuh dengan penderitaan.
Lagunya saudara adalah lagu yang berkata, hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Sampai batuk-batuknya. Sudah tahu gak? Dalam penelitiannya dari Masaru Emoto, saya sering kali berikan gambaran ini. Saudara, orang yang mengatakan, jadi air ini, saya cerita lagi mungkin saudara pernah tahu nih ilustrasi. Jadi air itu bereaksi terhadap kata-kata kita. Jadi kalau kita berkata kepada air ini thank you, dan ketika air itu dibekukan, dilihat dengan satu alat teknologi foto, ketika dibekukan sudah lihat yang sebelah kiri dan sebelah kanan perbedaannya. Jadi kalau kita katakan kepada air you fool, kamu bodoh, lihat hasilnya jelek, nggak berbentuk. Tapi kalau air itu dikatakan thank you, terima kasih, bersyukur, maka hasilnya kristal yang indah. Demikian juga dengan gambaran hidup kita. Kalau kita selalu komplain, mengeluh, gerutu, musik yang gak jelas, ya musik yang gak jelas gini, bukan musik rap, ya musik rap yang gak jelas lah. Saya senang ada ungkapan dalam bahasa Inggris, get 24 hours without complaining, not even once. Then watch now how your life starts changing. Kalau saudara mulai hidup saudara dengan selalu bersyukur, saya akan melihat ada satu perubahan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau saudara belajar bersyukur dalam kehidupan saudara, saudara akan melihat bagaimana hidup saudara lebih bahagia, lebih happy. Bahkan dalam situasi yang sulit, kalau kita selalu bersyukur, berdoa, dalam doa kita ada ucapan syukur. Di tengah-tengah penderitaan, Paulus dan Silas berdoa. Sudah baca, orang-orang yang berdoa dan bersyukur, pertolongan Tuhan terjadi. Ketika kita berdoa dan bersyukur dalam doa kita, kita percaya Tuhan menolong kita. Sehingga ketika Paulus dan Silas berdoa, pertolongan Tuhan terjadi. Terbuka semua pintu, terlepas belenggu mereka di dalam penjara. Jadi mujizat. Richard Warburn dalam bukunya berjudul Charter for Christ, sudah lihat gambarnya. Dia 14 tahun dalam penjara Romania. Dia ini aneh sampai badannya sudah lihat tuh. Ya, meninggalkan bekas yang cukup mengerikan. Tetapi saya baca bukunya, Charter for Christ. Di dalam penjara, Richard Warburn bersama dengan anak-anak Tuhan, dengan orang-orang percaya, tetap memuji Tuhan. Mereka tidak pernah mengutuki orang-orang komunis yang penjarakan mereka dulu di Romania. Mereka tidak pernah menyesali sebagai orang-orang percaya kepada Kristus. Mereka tidak pernah komplain kepada Tuhan. Tapi mereka bersyukur, saudara. Dan apa yang terjadi? Sekarang salah satu negara di Eropa Timur yang mengalami revival adalah Romania. Dulu saya punya roommate di Amerika, pendeta dari Romania. Itu gerejanya hari Minggu ibadah 7 kali. Saking banyak jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita terus berdoa. Dan kita sudah belajar pada saat ini, saudara, bagaimana kita berdoa. Ada 7 jenis doa yang kita sudah pelajari dalam ibadah bagian pertama ini, saudara. Kita bicara tentang doa yang disebut doa pemulihan, doa permohonan, dan doa ucapan syukur. Untuk ibadah nanti live streaming selesai jam 10. Saya bicara tentang doa peperangan, doa syafaat, doa dalam Roh Kudus, doa persekutuan. Saudara-saudara, ikuti ya ibadah nanti. Ya, khusus ya di bagian yang kedua ini. Saudara akan menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam doa. Yang dalam segala keadaan kita menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Yang percaya katakan amin, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdiri bersama, saudara, kita berdoa. Mari kita berdiri bersama, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk saat ini, di mana kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang percaya yang mempercayai Tuhan, yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Bapa, kalau ada di antara kami yang saat ini membutuhkan doa pemulihan, biarlah setiap kami Tuhan, dengan hati yang hancur, dengan hati yang mau bertobat, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidupnya. Mau disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus. Dipulihkan hubungan kami dengan Tuhan oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, biarlah setiap kami terus menerus hidup
di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mempercayakan janji-janji Tuhan. Saat ini mungkin ada di antara kami sedang membutuhkan pekerjaan. Ada masalah ekonomi, masalah rumah tangga. Ada orang tua yang berdoa buat anak-anaknya. Ada di antara kami orang-orang muda yang membutuhkan pekerjaan. Mungkin juga ada hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang berat. Tapi biarlah kami berdoa dengan percaya bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang menjawab doa kami. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang sungguh amat baik. Biarlah kami, walaupun saat ini mungkin pergumulan masalah, sakit penyakit belum terselesaikan. Tapi kami mau berkata, haleluya, puji Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita sungguh percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjawab doa kita. Saudara, percayalah dengan iman. Tuhan telah menjawab doa saudara dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yakub Bambang Subowo. Berdoa juga Tuhan untuk Pak Rifan Munansa, untuk Pak Gernando Pandirot, untuk saudari Silisia Gultom, untuk saudari Reisha Windira Makasuci, untuk saudari Dwi Santi Indasari, untuk Pak Handri Hermanto, untuk Ibu Friska Juanita, untuk Adik Blessing Linda Felensi, untuk Ibu Rensi Sianipar, saudari Kisya Lendo, untuk Adik Andrew Rafael Lili, untuk Bapak Holing Fung, Pak Afung, untuk Ibu Susana Hadiwibowo, saudari Kristiani Tarigan, Ibu Hana Sari, saudari Yunita Helena. Tuhan, Engkau memberkati anak-anakmu ini. Biarlah hamba-Mu ini, anak-Mu ini boleh terus hidup dalam kasih karunia Tuhan yang ajaib. Kami menyerahkan saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan selalu terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Dan kami mau terus berdoa untuk Indonesia. Kami masih di tengah-tengah pandemik. Masih di tengah-tengah tantangan yang luar biasa. Tapi kami tetap berkata dengan iman. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Shalom bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Untuk penyertaan Tuhan. Untuk berkat Tuhan. Untuk pertolongan Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa Tuhan. Untuk persembahan jemaat-Mu yang diberikan dengan penuh sukacita. Mengembalikan milik Tuhan itu persembahan persepuluhan. Mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dalam persembahan diakonia. Peduli. Persembahan misi, persembahan sponsorship, persembahan pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati seluruh persembahan dari jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk ibadah pada saat ini kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami mohon berkat khusus dari Bapa di surga. Mari saudara, kita angkat tangan kita bersama. Sebagai tanda kita percaya apa saja yang kita minta. Kita percaya Tuhan telah mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Nya dan kedaulatannya. Mari kita aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasihlah Bapa, persekutuan, pimpinan, pengurapan dan kepenuhan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ada ibadah yang sudah dilakukan secara onsite, tapi sangat terbatas ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang mau ikut ibadah onsite di Gedung Gereja Jalan Wahid Hasim nomor 67 Jakarta Pusat, di Gedung Gereja GB Ebenezer, silakan menghubungi hotline gereja ya. Jadi saudara akan diberikan semacam formulir dan saudara harus isi karena ada persyaratannya. Ada persyaratannya ya. Jadi Bapak sekalian, kita ada ibadah onsite jam 10 dan live streaming. Jadi ibadah online tetap ada ya. Ibadah yang sekarang ini formatnya saudara dan ibadah live streaming jam 10 ya. Khusus hari ini kan saya bicara tentang 7 jenis doa ya. Kalau saudara berkata saya pengen belajar lagi kebenaran firman Tuhan, ingin menjadi orang-orang yang hidup dalam doa dan mengalami kemenangan dari Tuhan, saudara ikut lagi ibadah live streaming yang jam 10 kita adakan saudara dari Gereja GB Ebenezer Jakarta Pusat. Nah, kita punya ibadah untuk anak-anak jam 9. Jadi tetap kita punya ibadah online. Anak-anak belum ada ibadah onsite.
hanya melalui online. Dan ibadah orang-orang muda ya, MP jam 3 sore, orang-orang muda tetap bergabung dalam ibadah MP jam 3 sore. Kita ada ibadah-ibadah lain saudara yang saudara bisa ikuti. Ya silakan buka channel GB Ebenezer Official. Ya silakan juga untuk lihat di Instagram gereja, Facebook gereja, dan informasi-informasi lain yang Bapak Ibu bisa dapatkan dari hotline gereja, nomor gereja ya, hotline ya. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung beribadah pada saat ini. Ikuti terus prokes dari pemerintah ya. Kita memakai istilah 6M, selalu pakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun ya. Membatasi mobilitas dan interaksi, meningkatkan imun dan iman kita, menjauhi kerumunan dan menjaga jarak sehingga kita selalu dalam berkat dan anugerah Tuhan. Have a blessed Sunday. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Shalom saudaraku. Selamat hari Minggu. Nikmati kebaikan ya. Menyanyi bagi Dia. Yesus kota benteng hidupku. Yeah. Dengan sukacita. Serukan namanya. Let's go. Oh Yesus. Oh Yesus. Ada kuasa di dalam namamu. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh, 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 Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namanya. Katakan, kau kota bentengku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Oh Yesus, oh Yesus, engkau perlindungan hidupku. Haleluya. Nyanyi bagi Dia, Allah yang dahsyat. Oh, serukan keagungan dan kebesaran-Nya. Dia layak dipuji, Dia layak untuk disembah. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat suara bersama-sama katakan pujian ini. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Oh, oh, oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Kau kota bentengku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Oh Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Katakan, engkau perlindungan hidupku. Oh, oh, engkau perlindungan hidupku. Yesus juru selamat dunia.